Saya percaya di antara kita yang hadir pada pagi ini, tidak ada di antara kita yang dapat menentukan keberadaan kita. Ya, maksud saya kalau kita disuruh milih saudara sebelum kita lahir, kira-kira kalau kita mau disuruh pilih, saya pikir saudara akan pilih jadi orang putih, ya, matanya biru, ya, dan juga orang kaya, ya. Jadi itu yang pernah saya mimpi, saudara. Aduh, ya, karena di kampung kami cuma ada TV Brunei, ya. Jadi setiap kali siaran TV kita lihat keluarga Sultan Brunei. Saya berpikir, aduh, cobalah kita lahir dari keluarga Sultan Brunei. Kan kita tidak susah pergi cari kayu api, kita pergi ladang, usir monyet, banyak hal lagi, saudara, ya. Jadi saya pikir, cobalah kita lahir, kalau keluarga Sultan kan enak begitu, ya. Tapi pada kenyataannya, saudara, tidak ada satupun yang dapat menentukan bagaimana kita lahir, saudara. Pernah nggak saudara berpikir, oh saya pastor memang sudah jauh-jauh hari saya memang pikir lahir jadi dari keluarga ini. Saya percaya tidak ada. Kita lahir dan kita berpikir, wah inilah keadaan kita. Tapi tahukah saudara, bahwa apapun keadaanmu, engkau dapat menentukan masa depan saudara. Amin. Apapun keadaanmu, engkau dapat menentukan apa yang engkau alami pada hari esok. Itu sebabnya pada pagi ini saudara, kita belajar satu hal, bahwa kita memanggil nama Yesus. Bukan hanya sekadar sebuah sebutan karena kita beragama Kristen. Tetapi saya rindu belajar daripada Alkitab pada pagi ini. Saudara boleh melihat hari depan saudara seperti apa. Dan kita buka saudara di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Ada seorang yang bernama Bartimeus yang dilahirkan dalam keadaan buta. Saya yakin dan percaya kalau saudara ada di posisi Bartimeus, dia pun berkata, kenapa saya dilahirkan seperti ini? Kenapa tidak seperti orang lain yang normal, yang dapat melihat, yang dapat bergerak, tidak terbatas, tetapi saya ini harus dituntun oleh orang. Apalagi saudara, pada zaman itu tidak seperti sekarang, ya, ada tempat khusus, ya, orang yang tidak punya kemampuan terbatas. Zaman dulu tidak ada fasilitas-fasilitas itu, ya. Dengan keadaan pada zaman itu sangat sukar, saudara. Ya, kalau saya lihat ada satu dokumenter tentang seorang ibu yang sedang mendidik anaknya yang dalam keadaan buta, dan ibu itu berkata, kamu harus pergi ke sekolah, ya, lewat ini. Pertama ibu itu pimpin, kamu harus lewat sini, naik bus dan sebagainya. Tetapi berikutnya sudah beberapa kali sudah dilatih, akhirnya ibu itu biarkan anaknya berjalan sendiri dalam keadaan buta. Dan ternyata ibu itu diam-diam dari belakang membawa berupa kertas tulisan bahwa dia sedang melatih anaknya. Karena beberapa kali anaknya tersandung, orang mau tolong, ibu itu cepat larang dan kasih tahu bahwa saya sedang latih untuk melewati hari-hari yang ke depan dia akan melewati sendiri. Dan zaman dulu saudara, tidak ada fasilitas yang seperti itu, sangat sukar. Ya, ada di kampung kami, dia tinggal sendiri, buta, ya, sudah tua memang saudara. Lalu beberapa hari waktu orang berkunjung dia tidak ada di rumah. Ya, ini kisah betul saudara, beberapa tahun lalu, kalau silap saya tahun lalu, ya, dia tinggal sendiri buta. Memang dia sudah biasa pergi sungai, dia boleh cari kayu api, dia tahu saudara. Tapi kali ini dia tidak ada karena ada keluarga yang berkunjung. Nah, kebetulan rumahnya paling ujung kampung dan sendiri, saudara, sudah tua. Dan berapa kali keluarga kunjung beberapa hari, pertama dia datang tidak ada, mungkin dia pikir oh mungkin lagi cari kayu api. Besok datang lagi tidak ada, sampai hari ketiga tidak ketemu. Akhirnya hebohlah satu kampung saudara. Akhirnya pergi cari dia, cari, akhirnya ternyata dia sudah meninggal di hutan.
ya maaf bicara mengerikan, sudah dimakan biawak dan sebagainya, ya. Dan itulah keadaan saudara, sangat terbatas, ya. Karena dia buta. Saya tidak tahu apakah dia tersesat di hutan dan tidak dapat pulang dan sebagainya. Padahal orang merasa dia sudah biasa melewati itu. Tapi ternyata saudara sangat terbatas. Dan kita membaca pada hari ini ada seorang muda yang bernama Bartimeus. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Nah saudara melihat ada seorang yang buta. Tetapi pendengarannya tidak buta. Ini yang menarik saudara. Ada orang tidak buta tetapi hatinya buta. Nah, saudara seringkali kau tak ada hati ya. Dia boleh melihat saudara, tetapi tidak ada kepedulian. Anak saya kemarin telepon saya, Dad, aku baru dapat teman baru. Ya, oh iya, saya lihat anak ini duduk sendiri. Ya, dia duduk sendiri, lalu saya dekatkan dia, halo, tanya dan sebagainya. Ternyata rumahnya tidak jauh dari tempat tinggal saya. Lalu mulai cerita-cerita, ternyata dia juru latih perenang saudara. Ya, ada orang yang mau belajar berenang, dia yang latih. Lalu anak saya bertanya, bilang sama dia, oh berarti kamu jago berenang. Dia bilang saya pernah mewakili daerah saya. Dari China, saudara, dia pernah mewakili daerah saya untuk pertandingan. Oh berarti kamu, tidak heran kamu dapat kerja untuk mengajar orang berenang, ya. Lalu ada satu temannya kata, oh di apartemen saya ada kolam renang, boleh nggak kita minggu ini kita pergi berenang? Akhirnya mereka mulai kumpul saudara, oh siap-siap mau pergi berenang. Lalu dia katakan, saya ingin bawa mereka ke gereja. Yang satu sudah ke gereja saudara, yang satu sudah ke gereja karena anak saya katakan satu kali ada ibadah doa, anak saya katakan, ayo kita ke sini. Dan mereka ikut, kenapa? Karena sudah berteman. Saya katakan bahwa puji Tuhan. Kadang-kadang kita tidak peduli tentang keselamatan mereka. Tidak mau memperkenalkan Yesus dalam hidup mereka. Ternyata anak saya katakan, ternyata lewat pergaulan ini saya boleh menarik mereka untuk memperkenalkan Yesus. Satu kali anak saya bawa satu kawannya ya untuk ke gereja, dia dia sudah lama pernah ke gereja waktu kecil. Lalu anak saya bawa ke gereja. Lalu tiba-tiba pemimpin doa itu berkata kepada temannya, saya melihat di matamu dalam keadaan bersedih. Lalu teman anak saya katakan, ya betul, saya minggu ini bertanya, saya ini apa? Ya, maksudnya kemana tujuan saya? Kenapa saya ada di sini? Ya, betul nggak sekolah yang saya ambil ini? Akhirnya lewat doa itu dia katakan, puji Tuhan saya dapat confirmation, saya dapat kepastian, saya dapat mengerti apa tujuan saya. Saudara, kadang-kadang kita tidak melihat ada orang-orang yang dalam keperluan. Keperluan bukan kekurangan duit, tetapi ada kehausan di hati orang. Ada kerinduan. Pernahkah saudara berbicara, teman baikmu, ya, teman best friendmu, satu kali katakan kepada dia, ayo sebentar kita ke gereja. Dan saya percaya saat kita bersama-sama menyembah Tuhan,
Ada Roh Kudus bekerja di tempat ini yang menjamah hatinya dan mengalami lawatan Tuhan. Saudara Bartimeus, waktu dia mendengari nama Yesus. Ini menarik saudara, matanya buta tapi telinganya tidak tuli. Haleluya. Ya, dia sensitif. Saudara, hari-hari ini mungkin kita melihat masa depan, future kita sepertinya gelap. Tapi tahukah saudara, kalau engkau melihat nama Yesus, mendengar nama Yesus, dialah yang menjamin masa depan saudara. Haleluya. Ya. Engkau mungkin secara pribadi, secara lahiriah tidak buta. Tetapi melihat masa depan sepertinya sukar, sulit. Tetapi saat engkau mendengar nama itu, kiranya hatimu menyala-nyala, imanmu bangkit dan berkata, nama inilah yang memberikan harapan dalam hidupku. Saudara, banyak kali anak-anak Tuhan, orang Kristen, hidupnya menderita, hidupnya kalah, hidupnya tidak punya kekuatan. Kenapa? Karena dia tidak mendengar nama Yesus. Yesus lewat tempat itu banyak orang. Alkitab mencatat orang berbondong-bondong. Saudara, kira-kira kalau saudara pergi ke pasar malam, apakah tempat itu sunyi? Apakah tempat itu sangat sunyi? Tidak. Ada orang yang berteriak, jual gorengan ayam, nasi lemak petai, jualan ikan, buah dan sebagainya. Tempat itu riuh rendah. Kadang-kadang kita tidak mendengar ada bisikan suara Tuhan. Ya. Ini yang menarik saudara. Alkitab berkata banyak orang berbondong-bondong. Mereka tidak berdiam diri. Mereka mungkin, ya kalau saudara pernah lihat bintang film datang. Ya, apakah suasananya sunyi? Tidak, orang berteriak. Orang mungkin memanggil-manggil nama itu saudara. Jadi Alkitab berkata, banyak orang yang berbondong-bondong bersama dengan murid-murid Yesus. Tetapi di tengah-tengah kerumunan orang banyak, di tengah-tengah keriuhan tempat itu, suasana yang begitu riuh rendah dan sebagainya. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47. Ketika didengarnya, saudara, apa yang saudara dengar hari-hari ini? Ya, dokter bilang penyakitmu begini. Ya, saya tidak suruh saudara berhenti makan obat. Bukan. Tetapi saat saudara mendengar kata-kata dunia, saudara sangat diyakinkan. Ya, saya selalu bilang sama istri saya karena dia lihat, oh ini ada kata orang makan daun ini begini-begini. Saya bilang itu semua sampah. Ya. Kau makan sebanyak apapun daun ini, ya makan petai. Nanti buah pinggangmu lancar. Ya. Yang pasti bau kencing, bau petai. Ya. Nanti bau pinggangmu bagus. Ya. Makan ini. Ya. Saya bilang ini tidak betul. Tidak semuanya. Jadi saudara, kadang-kadang kita terlalu dipengaruhi saudara. Ada banyak fakta-fakta yang sebenarnya bukan fakta. Semua cerita-cerita orang dan sebagainya sepertinya. Tetapi kembali kita sebagai anak Tuhan, back to Bible, kembali kepada Alkitab. Kembali kepada firman. Amin. Ya. Saudara, kalau kita melihat tidak ada satu makanan yang ada di hari-hari ini, semuanya tidak sehat. Ya. Tapi Alkitab berkata, sebelum engkau makan, berdoa dengan iman. Amin saudara. Makanya makan itu saudara, jangan makan karena lapar, cepat-cepat makan, lupa berdoa. Ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang masuk dalam tubuhku kiranya menjadi kekuatan kesehatan. Amin saudara. Ceritakan kepada saya, apa makanan yang paling sehat, tidak ada dampak lain? Tidak ada. Semua mendatangkan
ya. Ayam goreng. Apapun ayamnya saudara. Saudara tahu kalau sudah lihat di komentari bagaimana ayam itu. 3 bulan sudah besarnya. Sampai tulangnya patah karena terlalu besar. Karena tulangnya belum terbentuk, badannya terlalu besar saudara. Jadi tidak heran anak-anak yang makan fast food, wah badannya gede-gede. Tapi lembek saudara. Satu kali ada seminar, ada youth camp di Indonesia, saya hadir di sana. Ada satu anak saudara patah kaki di bilik mandi. Ya dia terpeleset di bilik mandi, kakinya patah. Lalu kami beberapa hamba Tuhan ke hospital, doain dia. Lalu ada satu pastor tanya sama dia, kamu ada olahraga? Dia bilang ada, olahraga apa? Sepak bola. Oh tapi kok kamu kok tulangnya kok cepat rapuh betul patah. Kamu bagian posisi apa? Dia sebut posisinya, bagian ini dan sebagainya. Main di mana? Video game. Kita udah serius dengar dia dan dia cerita dengan serius, betul dia olahraga. Pemain apa? Sepak bola. Oh. Kita meragukan saudara, dari porsi bodinya tidak meyakinkan dia ini sepak bola. Tapi mungkin kita berpikir kita mungkin salah. Mungkin lihat bodinya mungkin kita salah. Lalu kita tanya betul. Tim apa? Ya, oh dia bilang di video game. Wah, ternyata itulah olahraga dia saudara. Ya. Nah saudara melihat Bartimeus buta. Tapi satu hal yang dia tidak buta, telinganya tidak tuli. Waktu dia mendengar nama Yesus, bangkitlah semangatnya. Hidup kembali harapannya. Saudara berapa kali saudara mendengar nama Yesus? Apakah nama itu memberikan harapan kepadamu? Atau saudara katakan, ya seperti nama-nama yang lain, ya begitulah pastor. Hei, hari ini berubah cara engkau mendengar. Begitu engkau menyebut nama Yesus, nama itu bukan sembarang. Karena Alkitab berkata, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nama siapakah yang mampu dengan sungguh luar biasa membuat setiap lutut bertelut? Hanya nama itulah yang dapat membuat setiap lutut dapat bertelut. Dan setiap lidah akan berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara melihat, dia lahir dari keadaan buta. Nama Bartimeus ini saya sudah jelaskan beberapa kali khotbah. Dikatakan unclean son, anak yang tidak lengkap, anak yang tidak bersih. Lahir dalam keadaan yang tidak bersih. Tetapi saudara, begitu dia mendengar nama Yesus, bangkitlah harapannya. Selama ini dia disebut pengemis buta. Saudara, pengemis itu meminta-minta. Pengemis itu hanya berharap belas kasihan orang. Tapi kali ini dia bangkit dengan semangat dan dia berkata, ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, apa saudara? Yesus anak Daud. Kenapa tidak disebut Yesus anak Yusuf? Kenapa dia dipanggil Yesus anak Daud? Ini bukan sebuah panggilan biasa saudara. Yesus anak Daud adalah identik dengan kata Yesus Mesias. Dan Alkitab berkata, banyak orang menegur dia supaya diam. Apakah karena mereka tidak kasihan dengan? Tidak. Dalam kata lain mereka berkata, kamu salah. Yesus itu bukan Mesias. Tapi Alkitab berkata, justru makin keras dia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Saudara, kadang-kadang iman kita bukan lancar, saudara. Bukan langsung naik. Tidak, ada banyak hambatan, ada banyak tantangan,
Ada banyak yang mendorong kita untuk kita berkata, betulkah Yesus itu adalah Mesias? Ya, betulkah? Kalau betul Yesus itu Mesias, kenapa hidup saya seperti ini saja? Akhirnya kita mundur, akhirnya kita kecewa, akhirnya kita berkata, ya Yesus itu seperti Yesus, nama lain samalah. Ya, tidak saudara. Saat saudara memanggil nama Yesus, kiranya harapan saudara menyala kembali dan berkata, tidak ada yang mustahil bagi nama Yesus. Amin saudara. Saya masih ingat awal tahun ini. Saya dengan anak saya ke Kuala Lumpur untuk apply visanya. Dia menangis di lobi. Dan saya melihat anak perempuan saya menangis, saya pun menangis saudara. Lalu saya bilang sama dia, ayo cepat kita ke kereta, kapak. Masuk dalam kereta. Di situ saya berbicara sama dia. Nah, waktu kita pergi ke tempat ini, ya Tuhan pakai dengan hal yang simple, sederhana. Waktu kita pergi ke tempat ini, kita beberapa kali lepas simpang, salah jalan. Tetapi yang menariknya, GPS tidak pernah give up. GPS tidak pernah berhenti. Dia berkata, saya sudah letih, capek. Dari Johor Bahru saya sudah tunjuk jalan, sampai di sini salah terus, jalanlah sendiri. Tapi GPS selalu berkata, turn left, turn right, U-turn. Saya sampai 3 kali salah, tapi GPS tetap bicara, tunjuk terus jalannya. Saya ditegur Tuhan, hey, GPS aja gak pernah berhenti untuk tunjuk jalan. Apakah Yesus berhenti tunjuk jalan buat hidupmu? Saya bilang sama dia, mari kita berdoa. Bukankah kita punya nama Yesus? Kita berdoa, kami nangis di kereta saudara. Nangis dan berkata, Tuhan tolong, kiranya kehendak Tuhanlah yang jadi. Saudara, kalau anak kami sudah beberapa bulan di Australia, saudara jangan berpikir, oh enak ya anak pastor ada di Australia sekarang. Saudara belum pernah lihat kami nangis. Kamu gak lihat waktu kita fight untuk visanya, pergumulan itu, sepertinya saudara tidak ada harapan. Tetapi kami tidak pernah lupa nama itu yang memberikan jawaban. Saya katakan apapun pergumulanmu pada hari ini. Masuk ke kamarmu, menangis dalam nama itu. Katakan Yesus, namamu ajaib, namamu luar biasa. Saya percaya Tuhan tidak pernah berdiam diri. Halo? Percayakah saudara dalam nama Yesus? Amin. Jangan berpikir, ya jangan seperti orang lata ya. Saudara tahu orang lata? Ya, jalan tiba-tiba, darah Yesus. Ya, itu enggak berkuasa. Nothing happen. Ya. Ditepuk orang, sister, darah Yesus. Ya, itu enggak ada saudara. Tapi saat saudara memanggil dengan iman, Yesus, namamu berkuasa. Saudara Bartimeus, dia tidak putus asa, orang berkata, kau salah. Mereka suruh dia diam, kenapa? Karena dia menyebut Yesus anak Daud. Kalau dia disebut Yesus orang Nazaret, orang no problem, memang dia berasal dari Nazaret. Tapi Yesus anak Daud, itu sesuatu yang tabu menurut orang. Hanya nama anak Daud itu hanya khusus seorang Mesias. Saudara pastikan berapa banyak orang yang ada pada waktu itu, mereka tidak melihat Yesus sebagai Mesias. Mereka hanya melihat Yesus salah satu hamba Allah. Ya, salah satu utusan. Tapi bukan Mesias. Bukan juru selamat. Perhatikan saudara, kalau saudara memperkenalkan Yesus hanya salah satu utusan Allah, orang dunia pasti setuju, betul? Tapi kalau saudara bilang Yesus adalah juru selamat, dia adalah Mesias. Oh, orang berkata tunggu, tidak mungkin. Tapi
Bartimeus mengenal betul Yesus. Kapan dia ketemu dengan Yesus? Dia pengemis, dia buta. Pendengarannya selama ini. Hei saudara, ingat baik-baik. Filter pendengaran saudara. Kalau yang negatif, kalau yang tidak membangun saudara, tidak menguntungkan engkau, jangan simpan di hatimu. Karena pendengaran itu akan masuk di pikiranmu dan menentukan karakter hidup saudara. Coba kalau saudara terus dengar yang negatif-negatif. Anak saya bilang, Dad, aku jaga-jaga loh berteman. Aku gak mau berteman yang toksik-toksik itu. Ya. Kalau saya dengar yang toksik-toksik itu, saya menghindar, gak mau. Saya cari teman-teman yang memang bukan yang cerita pasal orang, menjelekkan orang. Ya. Tapi dia bilang, ternyata orang toksik itu pasti bergaul sama-sama orang toksik. Karena mereka sudah biasa, sudah terbiasa. Ya. Itu sebabnya saudara, Alkitab tidak pernah salah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau saudara tadinya bicaranya lembut, bicaranya positif. Ada terjadi saya lupa di satu zoo. Di situ ada lebih kurang ratusan ekor burung kakak tua. Ada 3 ekor burung kakak tua dari luar yang perkataan mereka itu negatif. Maki-maki orang. Ya mungkin karena diternak atau dipelihara oleh keluarga. Jadi buat mereka itu mereka tiru. Jadi mereka berpikir 3 burung kakak tua yang dari luar ini yang selalu gosip pasal orang, cerita tentang orang, buruk-buruk ini orang, lalu ketawa, maki-maki orang, ya apalagi yang bahasa fuck you, ya yang kayak gitu saudara. Ya. Jadi itu mereka taruh burung itu tadi di kelompok yang besar. Mereka berharap mereka seperti burung kakak tua yang lain. Mereka akan tinggalkan kebiasaan mereka yang buruk, yang maki-maki orang, ya. Yang bahasa-bahasa kotor itu. Apa yang terjadi saudara? Saudara tahu apa yang terjadi? Menjelang beberapa lama, mereka attract, ada 2 burung lagi, jadi mereka jadi 5 burung, mereka buat grup sendiri. 2 burung tadi mengikuti bahasa 3 burung ini maki-maki. Dan mereka gosip. Hei, ini burung kakak tua tahu. Mereka 5 ini gosip dan ketawa maki-maki burung lain. Akhirnya penjaga zoo itu mulai tidak nyaman. Ya. Awal-awalnya heboh, orang multimedia mulai post, ada burung kakak tua, ada 5 ekor, mereka ada grup, mereka punya grup sendiri tahu itu burung dia tak mau grup yang besar. Mereka 5 ekor burung ini punya grup sendiri, mereka ngomong sendiri, maki-maki orang, ketawa-ketawa, mereka jadi famous, awalnya jadi famous. Oh, mereka senang masuk di zoo dengar maki-maki, tapi akhirnya penjaga zoo ini bilang, ini tidak sehat, ini tidak sehat. Ini akan merusak anak-anak yang kecil yang masuk ke zoo dan mereka terdedah dengan perkataan-perkataan ini tidak sehat. Akhirnya 5 ekor burung ini dikeluarkan dari zoo, saudara. Kenapa? Mereka takut ratusan ekor burung lain jangan-jangan nanti akan terpengaruh. Ya. Ini kisah betul loh saudara. Bayangkan. Ya. Tadinya mereka berpikir ratusan burung itu dapat menyembuhkan 3 ekor burung yang negatif ini. Ternyata tidak saudara. Mereka sudah mulai merambat kepada yang lain. Baru 2 ekor yang mereka jadi grup mereka saudara. Aneh kan? Tapi saudara, kalau saudara mendengar firman, Alkitab firman itu tidak pernah mati.
Itu sebabnya saya sangat senang sekali. Ya. Saat saya kirim ayat firman Tuhan, saya berdoa kiranya ayat firman ini tertanam di hati kita. Selalu suaranya itu terus diperdengarkan di telinga kita. Suara itu selalu muncul di telinga kita. Saat saudara tidur, firman itu muncul. Itu sebabnya saya kirim tidak banyak, 1 ayat saja saudara. Tetapi kiranya ayat itu tertanam, paling tidak bertahan dalam 1 minggu dalam hidup kita. Bertahan. Kenapa? Karena firman itu akan membangkitkan iman. Haleluya. Saudara, Bartimeus waktu mendengar itu, dia yakin inilah kesempatan untuk merubah masa depan. Dan luar biasa saudara, apapun hambatan dia tidak goyah. Dia makin keras. Saudara, tantangan yang kita hadapi bukan membuat saudara lemas, membuat saudara putus asa. Ya. Setiap hari kami telepon anak kami, semangat ya anak. Ya. Berjuang, ya. Terus maju. Ya. Kadang-kadang, Dad, aku lelah, Dad. Aku kayak kuli. Ya. Loh, memang kamu sebelum jadi bos, jadi kuli dulu. Ya. Aku capek. Ya. Sekolah, cepat-cepat pergi kerja lagi. Ya. Sepertinya tidak ada waktu untuk masa rehat. Bahkan ada temannya berkata, Widi, kamu cuti ya, kami sudah siapkan tempat buat kamu. Kami sudah bawa ke tempat holiday, kita ada satu grup. Kamu gak usah bayar apa-apa. Dia bilang, aduh, kalau saya pergi hati saya gak ikut. Ya. Kenapa? Bayar ini, bayar itu, saya harus kerja. Ya, kerja. Ya. Bayar sekolah saya. Ya. Kita terus dorong, semangat. Tidak selama-lamanya kita di bawah. Ada waktunya Tuhan akan angkat kita di atas. Amin saudara. Jadi memang saudara, Bartimeus waktu dia pengemis tidak mudah. Perjuangan berat. Tetapi waktu mendengar nama Yesus, itu memberikan harapan yang baru kepadanya. Dan dia sangat yakin inilah momen, inilah kesempatan saya merubah masa depan saya. Saudara, yakinkah engkau nama Yesus mampu merubah masa depan saudara? Hello, yakinkah engkau nama Yesus dapat merubah masa depanmu? Tantangan boleh berat saudara, tapi nama itu sampai hari ini bahkan selama-lamanya kuasanya tidak berubah. Haleluya. Kita melihat ada satu orang lagi saudara yang merubah masa depannya. Dalam 1 Tawarikh. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai 10. Tidak asing lagi buat kita saudara. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai 10. Alkitab berkata, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluaskan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, Yabes, nama Yabes itu tidak baik, sakit. Lahir dalam keadaan sakit. Ini bukan sakit melahirkan biasa, saudara. Ada banyak hal tidak mengizinkan, kelahirannya tidak diinginkan. Itu maksudnya, kata sakit ini saudara. Siapa di antara kita sini yang mau sakit? Oh, berdoa setiap hari, Tuhan minggu depan biarlah saya sakit. Ya, nggak ada saudara. Ya. Sakit itu problem, sakit itu hambatan. Jadi Yabes ini dilahir dalam keadaan sakit.
Dan dalam keadaan yang tidak memungkinkan, sangat berbahaya, sangat berat. Tapi dalam keadaan itu Yabes tidak pasrah. Ada orang kan berdamai dengan keadaan. Ya, apa beli buat? Ya kan banyak orang kan, ya sudahlah begini ya memang begitu. Ya saya tidak bilang saudara mengeluh. Tetapi dalam keadaan yang tidak nyaman itu, dalam keadaan yang tidak selesai itu, pernahkah kau berpikir untuk merubah keadaan hidupmu untuk lebih baik? Halo? Ya beginilah pastor, mau bilang apa lagi kami? Ya saya ini kan begini. Ya akhirnya kita mulai berdamai dengan diri kita, ya udahlah. Sebenarnya kita nggak punya niat untuk, saudara bertanya, ya siapa yang nggak mau sih? Tapi masih ingat khotbah anak saya hari Jumat? Menunggu bukan berarti buang-buang waktu. Menunggu bukan berarti tidak ada tindakan. Menunggu bukan berarti duduk diam. Tetapi menunggu mempersiapkan, prepare. Mempersiapkan sesuatu yang akan saudara raih. Bukan berarti menunggu, ya duduk di kursi malas. Tinggal Tuhan panggil. Ya. Apa kerja? Ya lagi tunggu. Ya, tunggu apa? Tunggu Tuhan panggil. Tidak. Setiap detik dalam hidup kita adalah kesempatan untuk Tuhan berkarya. Memakai engkau menjadi terang dan garam. Haleluya. Loh banyak yang diam. Berarti banyak yang pasrah. Udah berdamai dengan keadaan. Ya sudahlah. Berada apa? Ya ginilah. Hei, engkau harus mempersiapkan. Bukankah saudara rencana mau beli kereta? Apa persiapan saudara? Buat lesen. Betul enggak? Hei, saudara punya kereta tak ada lesen kah? Ya. Salah satu persiapannya menunggu untuk membeli kereta. Salah satu persiapannya belajar bawa kereta. Betul enggak? Ada di tempat kita saudara di Sarawak dapat pampasan. Tidak pernah punya lesen kereta. Beli kereta mahal-mahal tapi tak pandai pakai kereta. Pecah gearbox. Ya beli baru lagi. Ya nggak apa-apa. Ya. Tidak ada persiapan, lama-lama itu highlight tempat jemur padi. Tidak ada persiapan, beli esbok. Tidak ada elektrik, simpan baju. Kenapa? Karena tidak prepare. Katanya almari murah, apa yang mahal? Esbok, simpan baju. Tidak prepare. Akhirnya saudara banyak orang dikasih berkat cukup besar karena dia tidak persiapkan. Itu terhambur-hambur kemana-mana dan tidak ada manfaat. Dan tidak heran banyak orang menyesal. Ya, banyak orang menyesal karena udah terbiasa dengan gaya hidup ada duit, tiba-tiba tak ada duit. Mereka menyesal. Yang tadinya bekerja keras, tetapi karena sudah terbiasa, terlena dengan kenyamanan, begitu semua habis, mereka menderita. Dan saudara banyak kali saya katakan, orang yang tidak mempersiapkan diri, bukan berarti Tuhan tidak memberkati. Tuhan melihat saat dia diberkati, dia tidak prepare, dia tidak mempersiapkan. Pertanyakan saudara, kalau saudara berdoa, Tuhan berkati saya. Tapi yang menjadi persoalan, kalau Tuhan berkati engkau hari ini, apa yang harus engkau perbuat? Itu sebabnya saudara, kita melihat di Alkitab, sebelum orang itu diberkati, dia persiapkan dulu hidupnya. Saat dia diberkati, dia berkata, Tuhan ini semua dari engkau.
Jadi saudara, kesakitan itu bukan membuat Yabes putus asa. Karena Alkitab berkata, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Apa maksudnya? Saudara-saudaranya yang lain berdamai dengan keadaan. Mereka berkata, ya kita dari keluarga inilah. Apalagi yang mau dipikir, memang beginilah kita. Tapi Yabes berbeda. Dia melihat, ini bukanlah tujuan hidup. Dan dia mulai berdoa kepada mana saudara? Yabes berseru kepada Allah Israel. Dia berdoa kepada Tuhan yang ajaib itu. Apa doa Yabes saudara? Wah, doa Yabes gak tanggung-tanggung. Dan Alkitab berkata, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kalau saudara-saudaranya sudah berdamai dengan keadaan, saudara. Dia katakan, ya beginilah mau bilang apa lagi pastor. Ya, bahasa yang paling famous. Anang sagi gaya, iya banyak pastor. Ya, bekenya baik kami. Ya. Nah, kalau sudah bilang gitu, nothing lah. Sudah nggak payah cerita banyak. Sudah pokoknya dia sudah confirm. Dia sudah ikat betul-betul. Sudah sampai situlah labelnya. Ya. Saudara, mari kita hari ini melihat dengan iman. Engkau tidak ada hanya di sini saja. Engkau tidak hanya di label ini saja. Tuhan sedang membawa engkau ke tempat yang lebih tinggi lagi. Tetapi yang menjadi persoalan, siapkah engkau untuk perubahan itu? Ya. Bilang sama orang sebelah, kamu siap gak? Itu yang masalahnya saudara. Kita kadang-kadang udah berdamai dengan keadaan, ya sudahlah. Perubahan itu perlu pengorbanan. Perubahan itu harus berubah sikap. Jadi kita nggak gini-gini saja saudara, kalau tidak. Sulit. Itu sebabnya Yabes tidak sama dengan saudara-saudaranya lain. Yabes punya pikiran yang lebih luas. Kenapa? Bukan karena dia hebat. Bukan karena dia hebat. Karena Alkitab berkata berserulah Yabes kepada Allahnya Israel. Ini kuncinya saudara. Apa sih yang menjadi kerinduan saudara? Apa yang menjadi keinginan saudara selama ini? Pernahkah saudara gumulkan itu? Taruh itu di kaki Tuhan, berdoa. Kadang-kadang kita awal-awal semangat saudara berdoa. 1 minggu, sebulan, 2 bulan. Akhirnya kita bilang kayaknya gak jadi lah. Sepertinya gak jadi. Saudara, anak kami tidak tiba-tiba sampai ke Australia. 3 tahun kami berdoa. 3 tahun lebih, setiap pagi kami sebutkan, kami berdoa, kami perkatakan. Terus terang kalau tanya sama saya, kadang-kadang kita mulai jenuh mau sebut ya. Karena 3 tahun setiap hari, 1 tahun 365 hari. 3 tahun, sebut hal yang sama. Berdoa buat rencananya ke Australia 3 tahun lebih setiap hari. Tidak miss. Persebutkan doa. Jadi jangan saudara enak ya anak pastor itu. Berani gak kau sebutkan? Saya gak bilang 3 tahun, harus 3 tahun. Saya gak tahu mungkin saudara 5 tahun. Atau saudara 2 bulan. Saya tidak tahu. Apa saja yang menjadi keinginanmu, kerinduanmu. Perkatakan itu, doa dengan sungguh. Sebutkan itu. Bayangkan setiap hari kami menyebut seolah-olah dia sudah ada di sana. Padahal masih ada di rumah. Bayangkan saking kita semangatnya saudara. Kita sebut itu seolah-olah besok dia berangkat. Seolah-olah besok dia sudah punya tiket mau terbang. Tapi nothing happen. Silent,
3 tahun silent. Saudara, tidak mudah. Tapi satu hal kami percaya, nama Yesus adalah nama yang ajaib. Ya. Tanya sama orang sebelah saudara, sudah berapa tahun kau berdoa? Atau baru berapa bulan saudara? Kadang-kadang kita 1 bulan, 2 bulan, kalau sudah 1 tahun kayaknya, kalau kita sebut kayak keset, ingat bukan yang CD ya, kayak keset dulu kan kalau ada, nah gitu, ya miss gitu, terlepas begitu ya. Kadang-kadang kalau karena sudah lama kita sebutkan, kadang-kadang kita seperti doa, ya, jadi langsung lompat begitu ya, karena sudah lama berdoa. Hei, iman nih, setiap perkataan yang kau sebutkan, tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Ya. Tidak pernah sia-sia. Sebutkan dengan yakin. Yabes berdoa enggak ngambang saudara. Ya, kalau ngambang itu kan ya terserah Tuhan lah. Ya. Kita kan berdoa, Tuhan kirimkan saya jodoh, terserah Tuhan lah. Ya. Sebutkan dengan tepat. Ya. Hidungnya itu mancungkap seperti apa. Ya, sebutkan saudara, jangan terserah Tuhan lah ya. Yang penting ada jodoh. Ya. Saya mengalaminya saudara, jadi saya cerita ini bukan cerita kata orang, saya alami. Oh, saya berdoa ketawa-ketawa sendiri, saya berdoa, Tuhan. Aduh, besok ini ulang tahun saya ke 21 loh Tuhan. Kok saya ini belum punya pacar, belum ada girlfriend. Kirim ya Tuhan pacar. Sampai saya ketawa. Saya berdoa ketawa sendiri. Tuhan itu ajaib loh. Jam 11 malam telepon saya bunyi. Kring, kring. Dulu belum ada handphone. Jam 11 malam bunyi telepon saya. Kring, kring. Oh, saya angkat. Halo? Halo. Happy birthday. Oh, perempuan rupanya. Oh ya, makasih ya, makasih ya. Dialah istri saya sekarang saudara. Ya. Jadi dengan main-main doa saudara itu mungkin saudara ketawa-ketawa. Tapi doanya dari hati. Dari sekian banyak cewek ya. Dari sekian banyak cewek di gereja. Wah, Tuhan bicara itu satu orang. Telepon dia birthday lo hari ini. Telepon saudara. Bayangkan. Anak saya kemarin bilang, Dad capek lah. Kenapa? Capek kerja? Bukan. Capek belum punya pacar. Kamu jangan bilang gitu. Saya pikir dia capek kerja. Capek Dad. Capek apa kamu? Kerjanya bagaimana? Bukan capek kerja. Apa capeknya? Belum punya pacar. Ya. Anak-anak muda, berdoalah dengan iman. Apapun. Percayalah bahwa Tuhan tahu hati kita. Amin saudara. Hati yang paling dalam berdoa dengan iman. Katakan. Saudara melihat Yabes, dia tidak doa sembarang saja saudara. Dia tidak kata, Tuhan kiranya berkati sajalah terserah Tuhan. Tidak, dia katakan sebutkan dengan tepat saudara. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluaskan daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Alkitab ditutup. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara kalau baca saudara dalam kitab Tawarikh ini. Kisah Yabes ini cuma 2 ayat loh saudara. Tiba-tiba dari dari catatan Alkitab. Tiba-tiba muncul nama Yabes ini cuma 2 ayat saja. Aneh memang. Dan tiba-tiba ayat yang ke-11 udah cerita lain saudara. Ya. Ngerti gak apa maksudnya? Ya. Di tengah-tengah banyaknya orang di muka bumi ini, mata Tuhan terarah kepada engkau. Secara spesial. Amin saudara. Kalau saudara membaca Alkitab tiba-tiba muncul pasal Yabes. Cuma 2 ayat. Aneh kan?
Artinya saudara, buat saya, di tengah-tengah kesibukan Tuhan yang luar biasa, hatinya tertuju kepada engkau. Haleluya. Oh, ada nama Winifred di mata Tuhan. Anak ini ada di hatiku. Saudara ingat baik-baik saudara. Tuhan punya perhatian khusus buat engkau. Mungkin selama ini engkau berkata, ya saya jadi orang Kristen, ya biasalah saya. Engkau melihat dari sudut pandang yang salah tahu. Tuhan tidak melihat engkau secara global, tapi Tuhan melihat engkau secara personal, pribadi. Dia mau bicara kepada engkau secara pribadi. Dia mau menjamah hatimu secara pribadi, personal. Kalau secara global itu kan ya hujan semua dapat kena. Matahari semua dapat kena. Tetapi Tuhan mau bicara kepada engkau secara pribadi. Itu sebabnya ayat ini menyatakan tentang kasih Tuhan kepada doa Yabes. Tiba-tiba muncul ada seorang muda yang merubah hidupnya, merubah nasib hidupnya. Dia berseru dengan sungguh-sungguh, Tuhan nyatakan mukjizat. Saya berharap saudaralah Yabes-Yabes rohani yang tidak pasrah dengan jalan hidup. Orang berkata, ya terserah kepada kemana sungai mengalir. Kita bukan komplain dengan hidup kita. Tetapi maukah engkau merubah masa depanmu bersama dengan Yesus? Dia mau pakai engkau dengan luar biasa. Dia mau menyatakan kuasanya dalam hidupmu. Supaya lewat hidupmu orang lain diberkati. Kesaksian hidupmu menjamah hati orang lain. Hidup mereka berubah karena kesaksian hidup saudara. Yabes muncul dengan iman. Ayat terakhir saudara. Masih ada satu ayat tapi saya lihat. Mari kita lihat ayat terakhir. Amsal. Ayat yang saya kirim tadi malam. Seorang fighter, seorang pejuang. Dikatakan Amsal pasal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16 katakan sebab 7 kali orang benar jatuh, namun apa? Ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan rubuh dalam bencana. Saudara, maukah saudara tidak berhenti dengan hidup saudara? Jangan berkata, ya terserahlah mau dijadikan apa. Tidak. Dia bangun kembali. Dia tidak putus asa. Orang benar. Kenapa dia bangun? Memang dikatakan 7 kali. Tapi mungkin ini hanya kata jumlah. Tapi saya mau bicara, berapa kali pun engkau jatuh. Jangan pernah menyerah. Percaya saja Tuhan punya cara untuk menolongmu. Amin. Ya, kita mungkin 2 kali jatuh akhirnya kita trauma. Kata trauma itu, kita jadi sudahlah. Tidak saudara, bangun lagi. Bangun semangat, maju lagi, perbaiki. Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai engkau, orang-orang yang tidak pernah berputus asa. Yakinlah ada tangan Tuhan berpihak kepada engkau. Tidak selama-lamanya Alkitab berkata dibiarkannya orang benar goyah. Saat itu engkau akan terheran-heran bagaimana tangan Tuhan menjadikan engkau hebat dan luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Pagi ini saya ingin berbicara tentang merubah masa depan. Percayakah saudara, saudara bisa dapat menentukan masa depan saudara bersama dengan Tuhan. Bukan dengan hebat, kuat dan gagahmu, tetapi bersama dengan Tuhan. Engkau dapat merubah masa depan saudara yang gelap. Yang tadinya tidak ada harapan seperti Bartimeus. No future. Tetapi nama Yesus merubah hidupnya. Dia yakin betul nama itu dapat merubah masa depannya. Itu sebabnya dia tidak pernah berhenti untuk berseru kepada nama itu. Sekalipun orang-orang berkata kepadanya diam. Orang-orang di sekitarnya berkata jangan sebut nama itu.
engkau salah. Tetapi dia tidak pernah ragu, Yesus adalah Mesias. Saudara, beranikah engkau mempertahankan hidupmu sesuai dengan iman firman Tuhan? Haleluya. Dalam